Terus pendeta Yandi Bilioto cuma-cuma kasih dia gratis Toyota Alphard 1. Ini dah, dapat. Waktu dia dapat yang cuma-cuma, ada perubahan tingkah laku dari dia ke kita. Tonya. Kita telepon jam 12 malam datang. Di rumah ada ayam satu dia kasih. Tonya. Apa tiba-tiba baik begini dia? Karena sudah dapat sesuatu kan dengan cuma-cuma. Jadi setiap orang yang memahami dengan baik keselamatan yang dia sudah terima cuma-cuma. Karena sesungguhnya dia sudah mati dalam perjalanan Yerusalem Yeriko akan berubah perilakunya. Tidak akan bertanya soal pelayanan. Melayani ya melayani. Bukan tanya apa yang dia dapat. Dia akan melakukan karena dia tidak bisa beli auto, kita beli kasih gratis. Masa tidak berubah dia pikiran? Jadi perbuatan baik itu hanya sebuah ungkapan syukur. Yang tidak mungkin bisa dibalaskan berbanding sama dengan pengorbanan Yesus bagi saya dan saudara. Mari berdoa. Tibalah saatnya. Kami mau mendengarkan apa yang Tuhan katakan bagi kami melalui pemberitaan firman saat ini. Seperti tanah, biarlah kami jadi tanah yang subur. Supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, akan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Arahkanlah seluruh hidup kami kepada pemberitaan firman hari ini. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Berkati semua orang yang memberi hidupnya untuk pemberitaan firman hari ini. Jauhkanlah semua pencobaan. Biar dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Mari silakan duduk semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Dalam sukacita kita di hari ini, saya mau ajak kita untuk merenungkan ulang satu bagian pembacaan ini menurut Injil Lukas. Pasal 10, ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Injil Lukas, pasal 10, ayat 25 sampai ayat ke-37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?
Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Kuat sedikit. Shalom. Ada sukacita. Walaupun perayaannya nanti sebentar, tapi hari ini anniversary keberapa ini? Keberapa? 13. 13 itu sebanyak atau sedikit? Sebanyak atau sedikit? Setua atau muda? Mau tambah lagi atau tetap 13 saja? Oh, begitu. Tapi di awal saya mau kasih tahu, kedewasaan itu ada 3. Ada berapa? 1, dewasa biologis, sama-sama, 1, 2, 3. Dewasa biologis itu 10 tahun lalu, orang berat badan hanya 37. Sekarang 73, itu dewasa biologis. 10 tahun lalu pakai celana nomor 27 tidak ada masalah karena puru rata. Sekarang rupa ada 3 begitu, 1 di sini, 1 di sini. Itu dewasa biologis. Makan tidur, makan tidur, makan tidur. Cocok, gode. Itu dewasa biologis. Ini berkaitan dengan pembangunan fisik. Saya kira 13 tahun lalu gereja belum begini. Hari ini pembangunan fisiknya seperti ini. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kedua, dewasa psikologi. Sama-sama 1, 2, 3. Dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. Umur 40 tahun mertukan tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Di Kupang itu kalau ada yang suka tersinggung itu orang suka bilang, shh. Badan besar, tapi pikiran. Ketiga, dewasa iman. Sama-sama, 1, 2, 3. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama orang melayani Tuhan. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama jadi Kristen. Nah, dewasa iman itu kira-kira begini. Ada anak umur 3 tahun, ada mimbar berat 10 kilogram. Anak umur 3 tahun bisa pikul mimbar yang 10 kilogram? Bisa? Tidak bisa. 17 tahun kemudian dia umur 20 tahun. Bisa pikul mimbar yang 10 kilo? Yang berubah anak atau mimbar? Itu dewasa iman. Tidak meminta beban menjadi ringan. Tapi berdoa meminta bahu yang semakin kuat. Orang dewasa iman tidak menangis meminta masalah berubah. Karena dia tahu kalau Tuhan izinkan ada masalah. Tuhan tahu seberapa kuatnya dia. Selebihnya Tuhan. Karena itu hampir-hampir. Orang dewasa iman tidak meminta orang lain berubah. Tapi siapa yang berubah? Diri sendiri. Kadang-kadang orang terlalu sibuk untuk orang lain berubah. Lupa rubah diri sendiri. Padahal merubah ini dunia mulai dari perubahan mana? Diri sendiri. Oke, lalu kita baca bagian ini. Ada 3 orang. Ada imam, ada orang Lewi, ada orang Samaria. Mau jadi orang mana? Imam, Lewi, Samaria. Mau jadi orang mana? Samaria yakin? Mantap. Yakin jadi Samaria. Kalau saudara mau jadi orang Samaria, maka tiap hari harus duduk di jalan Yerusalem, Yeriko. Tunggu ada yang dapat perampok, saudara tolong. Tunggu ada yang dapat perampok, saudara tolong. Tunggu lagi ada yang dapat perampok, saudara tolong. Lama-lama tidak ada lagi yang dapat perampok, saudara yang kena rampok nanti. Tapi konsisten mau jadi orang Samaria? Mantap. Kisah orang Samaria dimulai dari sebuah pertanyaan seorang ahli Taurat. Pertanyaan kepada Yesus. Guru, apa yang harus saya perbuat untuk beroleh hidup yang kekal? Supaya nanti kita lihat perumpamaan itu sebagai jawaban atas pertanyaan apa yang harus saya perbuat untuk beroleh hidup yang kekal. Waktu pertanyaan itu datang, Tuhan Yesus bilang begini, engkau kan ahli Taurat. Apa yang kau baca di sana, apa yang tertulis di sana. Dia bilang mengasihi Tuhan dan mengasihi
sesama. Tuhan Yesus bilang, jawabmu itu benar. Pergi buat itu, engkau akan hidup. Tapi lanjutan ayat itu bilang begini. Tetapi untuk membenarkan dirinya. Kenapa ya? Harusnya kan sudah cukup dibenar saja. Tetapi untuk membenarkan dirinya, siapakah sesamaku manusia? Dia bertanya begitu. Kenapa? Dia tahu betul. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia dengan 100% itu sebuah ketidakmungkinan. Tidak mungkin. Tidak mungkin kita mengasihi Tuhan habis-habisan, mengasihi manusia sehabis-habisnya untuk beroleh hidup kekal. Tidak mungkin. Sekarang dia bertanya, siapakah sesamaku manusia? Tuhan mengatakan perumpamaan ini. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Yerusalem Yeriko kira-kira 30 km perjalanannya menurun, berbatu-batu lepas, tidak ada orang buat rumah di situ. Dan kalau ada yang perampok di situ tidak mungkin ditolong. Tiba-tiba ada orang datang ke situ. Dia dirampok, hampir mati, berdarah-darah dia di situ. Orang kasih tengah dia. Tiba-tiba datang seorang imam. Imam itu tolong atau tidak? Tidak tolong. Makanya tadi saudara tidak mau memilih jadi imam itu kan? Imam apa ada orang susah tidak tolong? Imam bagaimana ini? Tapi jangan cepat-cepat juga. Kenapa? Imam di bait Allah itu banyak. Ada orang yang ditabiskan jadi imam. Bahkan sampai mati tidak pernah melayani karena antriannya panjang sekali. Sekarang Andalah imam itu terus mau pergi pelayanan di bait Allah, tiba-tiba ada orang yang harus ditolong berdarah-darah. Kalau imam itu saudara pilih apa? Tolong atau pergi ke bait Allah? Tolong atau melayani? Tolong atau melayani? Tolong atau melayani? Saudara tolong. Mantap. Kalau pendeta Yandi ya tergantung siapa yang dapat perampok. Kalau dia janda muda pasti kita tolong. Pasti kayak gitu. Yakin itu. Tapi kalau dia oma-oma kita bilang oma. Mungkin ini jalan Tuhan oma. Tapi bagus saudara mau tolong ya enggak apa-apa lah itu silakan dari situ. Setelah imam itu datang lagi orang Lewi. Orang Lewi itu tolong atau tidak? Tolong atau tidak? Tidak. Makanya saudara juga tidak mau jadi orang Lewi itu. Siapakah orang Lewi? Orang Lewi adalah saudara dari para imam. Sama-sama kita tahu. Salah satu suku dari suku-suku Israel harus dikhususkan untuk mengurus tempat ibadah. Kamu tidak usah kerja, urus saja tempat itu. Makan minum dari situ. Sekarang kalau saudara orang Lewi itu dalam perjalanan untuk mengurus tempat ibadah, ada orang yang perlu ditolong. Kira-kira urus dia, tolong dia, atau lanjut urus tempat ibadah. Pilih mana? Pilih mana? Masih konsisten tolong? Mantap. Pendeta Yandi masih pikir-pikir. Ketiga, datanglah orang Samaria ini. Orang Samaria ini tolong atau tidak? Tolong, makanya saudara ingin jadi orang baik seperti dia kan? Mantap. Tapi siapakah orang Samaria? Orang Samaria itu sesungguhnya sama-sama adalah keturunan Israel. Tetapi mereka bertengkar setelah kematian dari Salomo. Terjadi perang, terjadi pertentangan. Siapakah yang akan melanjutkan tata? Anak kandung atau anak tiri? Ini yang membuat saudara-saudara bertengkar, berkelahi. Soal politik. Sampai Yesus datang dan mengucapkan kalimat-kalimat ini. Mereka baru bertengkar kira-kira 700 tahun. Mau jadi Samaria? 700 tahun bertengkarin. Oleh karena masalah itu 10 suku ada di utara dan tinggal 2 suku di selatan. Yang menarik adalah 2 suku di selatan anti terhadap 10 suku di utara. Kalau orang Samaria sentuh ini mimbar, najis ini. Nah ini bahaya ini.
tetap jadi Samaria. Saya lihat saudara mulai mau jadi Manado saja. Sudah tidak mau Samaria lagi. Mari kita investigasi lebih sedikit. Kita bikin kronologinya dulu. Sebentar kita lihat pesan yang kuat dari teks ini. Ada 7 hal dilakukan oleh orang Samaria ini. Supaya masing-masing kita yang mau jadi Samaria tetap berpikir mau tetap konsisten Samaria atau tidak. 7 hal. Berapa hal? 1. Orang Samaria ini membersihkan luka-luka orang itu dengan anggur. Membersihkan dengan rupa-rupanya ini orang Samaria ini pergi di mana-mana dia bawa anggur ini. Di sini ada yang kemana-mana bawa anggur. Ada kemungkinan besar dia Samaria. Alkohol yang ada pada anggur itu diharapkan dapat mematikan kuman-kuman toh. 1. Kedua, dia mengoles luka-luka orang itu dengan minyak. Kemungkinan besar minyak zaitun. Karena salah satu fungsi terbaik dari minyak zaitun adalah menyembuhkan luka. Untuk 2 pekerjaan ini, membersihkan dengan alkohol dan oles minyak, dibutuhkan sedikit hati-hati. Amin. Pasti dia bilang, tahan sedikit nih, tahan. Tidak mungkin. Makanya jangan. Tidak mungkin. Untuk 2 pekerjaan ini bisa dilakukan. Yang mau jadi Samaria bisa untuk 2 hal ini. Mantap. Yes. Ketiga. Setelah luka itu bersih dan sudah ditaruh minyak. Pembacaan bilang dia ambil kain dan dia baluk di luka-luka orang itu. Bisa dilakukan. Mantap. Sekarang pikiran kita lebih tajam. Keempat. Dia muat orang itu di atas keledai tunggangannya. Dulu ada oto. Lalu dong kemana-mana pakai apa itu? Pakai keledai. Kita waktu renungkan bagian ini pikir tidak habis-habis. Kenapa? Pendeta Yandi bawa oto. Kalau tiba-tiba ada yang celaka, untuk tolong pendeta tolong. Kita pendeta, tapi pertolongan itu biasa jadi masalah. Ketika masyarakat yang ikut tolong lihat kita agak lama, baru dia bilang, pendeta, boleh bawa pergi rumah sakit pakai pendeta P-Oto? Oh itu kita pikiran itu. Kita mau tanya, boleh jawab jujur. Jemaat. Kalau ada oto jalan ketemu orang susah berdarah-darah, minta untuk diantar ke rumah sakit, boleh. Saya tanya di banyak tempat yang paling banyak bilang boleh itu karena dia belum ada oto. Kalau ada oto repot. Baru cuci istri saja naik oto kasih lepas sandal. Apalagi semua orang berdarah-darah. Tapi tetap bisa. Wih, luar biasa orang ini. Wih, kalau saya mulai ragu saya ini. Wih, saudara masih boleh. Mantap. Kelima. Dia bawa orang itu ke rumah penginapan. Itu orang sakit. Dia muat. Taruh di, kebetulan saya dengan Fendi kami nginap di Luansa. Boleh? Ada orang susah, ambil dia di jalan, taruh di Luansa, boleh? Samaria, boleh? Boleh? Tambah rumit ya ini hidup ini. Sulima, pertama tadi apa? Pertama apa? Anggur. Kedua apa? Yang ketiga, membalut. Keempat apa? Muadi. Kelima, penginapan. 6, dia merawat orang itu. Sama-sama. Dia, saudara pernah rawat orang sakit? Pernah rawat mama mantu? Menjengkelkan kan? Waktu saudara rawat itu kan pagi-pagi mesti kasih hangat air. Siap tinu. Saudara ketok pintu. Om, yo masih hidup? Kan cara merawat begitu. Samaria bisa?
Saya lihat ini Samaria sudah mau ingin jadi Minahasa saja ini. Bisa. Sudah 6. 1 apa? Anggur. 2. 3. 4. 5. Penginapan. 6. Merawat. 7. Dia ambil uang 2 dinar, berikan kepada pemilik penginapan itu. Dia bilang, rawatlah dia. Dan jika engkau membelanjakan lebih dari 2 dinar ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Dulu, orang kalau kerja 1 hari, bayarannya 1 dinar. Berarti 2 dinar adalah pembayaran selama, bolehkah keuntungan 2 hari kasih orang susah? Samaria mulai gagal ini. Untung 2 hari ini, semua untuk orang susah mau? Wih, ini berat ini. Ini mulai berat. Oke, kita hafal dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bayar. Mari, apa maksud dari perumpamaan ini? Kita menuju pesan. Siapakah orang Samaria itu? Orang Samaria itu bukan saudara. Bukan saya. Saudara mau niat bagaimanapun, saudara tidak akan pernah menjadi orang Samaria itu. Tidak akan. Kenapa? Orang Samaria itu ialah Tuhan Yesus Kristus. Bukan saya, bukan saudara. Tuhan Yesus Kristus itu jalan dari Yerusalem ke Yeriko. Kalau kita bicara dalam konteks Palestina, mendengar kata Yerusalem berarti kota kudus. Dan Yeriko berarti kota terkutuk. Ini sebuah metafora untuk menggambarkan dengan baik. Yesus datang dari surga yang kekal ke dalam dunia yang penuh dengan rawa payah. Perjalanannya itu mulai pelayanan di masa 30 tahun. Via Doloro. Saudara tidak tahu. Saudara bisa jadi Samaria, tolong semua orang. Baru tolong 1 orang saja tiap hari, itu istri so marah. Bahkan mungkin usir, tinggalin dia, tinggal. Apalagi mau ulus 10 orang. Ada oma-oma kita tolong hari ini, pulang jo oma, pulang. 3 hari lagi dia sampai. Terus suami bilang, mama, apa? Oma so datang. Oma menjengkelkan kan? Itu baru 1 oma. Apalagi berupa-rupa oma. Tidak mungkin kita jadi orang Samaria, tidak mungkin. Orang Samaria itu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Dalam perjalanan Via Dolorosa itu, Tuhan Yesus berjumpa dengan seseorang yang dirampok sehabis-habisnya, hampir mati. Siapakah orang itu? Orang itu adalah pendeta Yandi. Orang itu adalah saudara semua. Kitalah orang-orang yang Tuhan Yesus temukan kita dalam perjalanan Yerusalem, Yeriko. Hampir mati dirampok sehabis-habis. Berdarah-darah. Siapa merampok kita? Apa yang merampok orang semua di perjalanan itu? Siapa? Iblis. Yakin. Dan terlalu yakin juga. Kadang iblis tidak tahu apa-apa. Kita saja yang mau melibatkan iblis di situ. Kita dirampok oleh kerakusan kita. Kita dirampok oleh ketidakmampuan menguasai diri kita. Ada anekdot bilang begini. Satu hari iblis minta ketemu Tuhan. Tuhan, kita mau berhenti jadi iblis. Siapa? Kita pekerjaan manusia so ambil semua. Kenapa ngomong begitu? Yang korupsi itu manusia. Itu doi korupsi tidak pernah kasih kita. Mari dia bilang itu kita pekerjaan. Yang selingkuh itu manusia. Waktu orang baku janji, baku dapat di mana, tidak bawa pernah kita sedikit pun.
Marlon bilang itu kita pekerjaan. Kalau begini terus biar kita berhenti jo, biar kasih bonus. Kita dirampok oleh kerakusan kita. Amin. Oleh ketidakmampuan menguasai diri kita. Padahal kehendak bebas Tuhan kasih kita. Kita tidak mampu jaga. Kita berdarah-darah dalam perampokan itu. Amin. Dalam kondisi yang berdarah-darah, datanglah imam. Datanglah itu orang Lewi. Mereka tidak mungkin tolong. Tidak mungkin. Pak Pendeta, lalu imam dan orang Lewi kerja apa dorang itu? Dorang itu penunjuk jalan. Tidak ada manusia bisa bawa orang ke surga. Hanya Yesus. Amin. Yesus jalan, kebenaran, dan oke, udah terus menyanyi. Lalu ini orang Samaria, saya punya kalimat satu ini. Kita contoh satu ini tadi malam kita bilang di mana? Tompaso. Masuk surga itu seperti masuk WC. Nggak bisa diwakilkan. Masing-masing pergi sendiri. Nggak mungkin pendeta yang ditanya, Bro Ivan, yo kemana? WC, titip dong. Nggak bisa. Nanti itu imam dan ahli Taurat hanya bilang, WC di mana? Di sana. Makasih, hati-hati ada anjing. Kan kita kasih tahu begitu kan? Tapi Tuhan pergi sendiri. Amin. Setelah diselamatkan, setelah dia dirawat. Di perjalanan Yerusalem itu oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Setelah sembuh, Tuhan bawa kita ke mana? Rumah penginapan. Apakah rumah penginapan itu? Rumah penginapan adalah gereja Tuhan. Sama-sama 1, 2, 3. Jadi orang-orang yang sudah diselamatkan, Tuhan titip di mana? Gereja. Tapi ini orang yang sudah diselamatkan padahal dia dirampok habis-habis hampir mati itu. Tuhan sebawa dia titip di rumah penginapan. Banyak orang lari dari rumah penginapan. Ada yang 1 tahun itu dia masuk rumah penginapan 2 kali. Natal 1 kali dan Paskah. Tidak mungkin tahun baru. Karena 31 malam dia so mabok. Masa mau 31 masuk. Natal dan Paskah. Makanya DP nama Jemaat Napas. Natal dan karena Natal 1 kali, Paskah 1 kali, singkatannya tambah panjang, Napas 1-1. Kalau semua mati itu, Yesus itu. Ada begitu di Manado. Tuhan titip di rumah penginapan. Dia ambil 2 dinar. Dia kasih. Tuhan waktu titip orang di rumah penginapan, tidak pernah kasih kosong. Dia titip 2 dinar. Saya ingin mengatakan 2 hal di sini. 1, gereja yang sehabis-habisnya mengurus orang-orang yang Tuhan titipkan di gereja itu diberkati. Tapi kalau gereja tidak mengurus orang-orang yang Tuhan titipkan di gereja itu tidak diberkati. Sekalipun dia pedoi mungkin banyak. Tapi yang kedua, ini bukan sekedar doi. Ada hal yang lebih. Waktu Tuhan titip Yandi di rumah penginapan, dia lengkapi kita dengan karunia-karunia. Dilengkapi dengan apa? Secara cepat Paulus mengatakan, karunia-karunia itu ada 2. 1, karunia motivasi. Yang kedua, karunia manifestasi. Karunia motivasi seperti berkhotbah, mengajar, menyanyi, mendampingi orang. Karunia manifestasi seperti bicara dalam bahasa roh, menerjemahkan bahasa roh, menyembuhkan orang. 2 karunia ini setara dipakai untuk pembangunan jemaat. Luar biasa itu karunia yang Tuhan kasih. Untuk kita pakai. Tapi dia jelaskan. Kamu harus mendasarkan semua itu atas nama kasih.
Kalau tidak, engkau tidak ada artinya. Nah, sekarang setelah kronologi itu sudah ada, baru Tuhan Yesus bertanya kepada ahli Taurat ini. Menurut pendapatmu, siapakah sesama manusia dari orang yang dirampok itu? Kan jawabannya gampang kan? Tapi tidak segampang yang kita bayangkan itu. Kenapa? Ini pertanyaan yang paling menjungkir balikan cara berpikir si ahli Taurat itu. Kenapa? Pertanyaan ini punya dua arah yang menarik. Satu, arah yang ingin mengatakan, ketika orang-orang Yahudi, ketika ahli Taurat itu berpikir, dengan melakukan 10 hukum itu mereka sudah masuk surga, ternyata tidak mungkin, mereka butuh penolong yang tadi disebutkan sebagai orang Samar. Hukum Taurat ada 10. Diterjemahkan jadi 613 pasal. Dari 613 pasal masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Anda bisa melakukan semuanya. Gagal satu, gagal semua. Tidak mungkin. Apalagi ini kan menyangkut berpikir, berbicara, dan bertindak. Amin. Saudara pasti tidak akan pernah dengar cerita pendeta yang pencuri. Pasti tidak akan. Kita berani garansi itu. Tapi saudara tidak pernah tahu apa yang kita pikirkan di dalam pikiran kita. Mungkin penuh dengan kejahatan. Ini pertanyaan yang menghancurkan konstruksi berpikir. Kamu kira dengan melakukan kebaikan kamu bisa masuk surga? Mungkin. Bahkan tanpa Tuhan kesalehanmu itu hanya kain lapuk. Pak Pendeta, lalu kita selamat kenapa? Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Bukan karena engkau baik. Lalu perbuatan baik itu di mana? Apa makna perbuatan baik? Perbuatan baik kita pakai contoh begini. Anggap saja Pendeta Yandi dengan adik yang berdiri itu. Anggap saja orang dua tidak baku kenal. Memang orang dua tidak baku kenal. Terus kita dapat dia nomor telepon. Kita telepon. Kakak, sebentar malam bisa ketemu pendeta depan rumah jabatan gubernur. Kira-kira dia mau atau enggak? Orang dua tidak baku kenal. Dia mau atau tidak? Tidak mau. Dia pelihara ayam 1 ekor di rumah. Pendeta Yandi pergi kira-kira mau kasih itu ayam ke kita atau tidak? Tidak. Kita ganti pertanyaannya. Kita mau kasih dia oto baru 1. 0 kilometer gratis. Kira-kira dia mau atau tidak? Pasti mau kan? Terus pendeta Yandi beli oto. Cuma-cuma kasih dia gratis. Toyota Alphard 1. Ini dah. Dapat. Waktu dia dapat yang cuma-cuma. Ada perubahan tingkah laku dari dia ke kita atau enggak? Kita telepon jam 12 malam datang atau enggak? Di rumah ada ayam 1 dia kasih atau enggak? Kenapa tiba-tiba baik begini dia? Karena sudah dapat sesuatu kan dengan cuma-cuma. Jadi setiap orang yang memahami dengan baik keselamatan yang dia sudah terima cuma-cuma. Karena sesungguhnya dia mati dalam perjalanan Yerusalem Yeriko akan berubah perilakunya pada Tuhan. Nggak akan bertanya soal pelayanan. Melayani ya melayani. Bukan tanya apa yang dia dapat. Dia akan melakukan karena dia tidak bisa beli oto, kita beli kasih gratis. Masa nanti berubah dia pikiran? Jadi perbuatan baik itu hanya sebuah ungkapan syukur. Yang tidak mungkin bisa dibalaskan berbanding sama dengan pengorbanan Yesus bagi saya dan saudara. Men. Kedua, pertanyaan itu mengukur seberapa jauh perjalanan orang yang mengaku ahli Taurat ini dengan Tuhan. Beraktivitas rohani belum tentu bersama-sama dengan Tuhan. Kekristenan itu ada 3 tingkatan. Berapa tingkatan? 1, beragama tapi tidak beriman. Sama-sama 1, 2, 3. Untuk beragama dia sudah beragama lama. Dari dulu agama Kristen. Beriman belum tentu. Contoh. Kalau tangan kanan gatal artinya
Tangan kanan gatal artinya mau dapat doi. Kalau tangan kanan gatal artinya dapat doi, maka orang Koreng pasti kaya raya. Karena bukan tangan kanan saya yang gatal, semua gatal habis. Alkitab kasih tahu satu-satunya cara untuk dapat berkat adalah kerja. Sama-sama 1, 2, 3. Kerja bukan menggatal, kerja. Nanti dapat berkat. Kita besar dari satu hal yang aneh. Sampai hari ini masih ada orang percayain padahal su Kristen bertahun-tahun. Saya tidak tahu ya pemahaman orang di Manado karena kita orang timur. Kalau keluar dari rumah, so jalan jauh dari rumah, tiba-tiba rasa BAB. Ambil apa? Ambil apa? Sama juga dorang. Ambil batu berapa? Dan saudara meyakini kalau ambil batu masalah selesai. Pastor Irfan, kasih turun batu jodoh. Bayangkan hal-hal begitu banyak orang Kristen meyakini. Tapi Yesus itu Tuhan, kita mencari data-data untuk meyakinkan diri kita. Aneh tuh kita ini. Saya melayani banyak sekali teman-teman. Saya bilang, Anda yakin? Yakin kalau berkat itu Tuhan atur? Belum ya yakin? Betul-betul yakin. Iyo pendeta, berkat Tuhan. Kalau kayak apa di kamu pun toko itu ada kucing yang panggil-panggil begini. Ini siapa atur berkat? Beragama belum tentu beriman. Amin kah? Di Manado ada begitu? Kita so marah ini. Kedua, tingkatan kedua. Bertobat tapi tidak berbuah. Sama-sama, 1, 2, 3. Untuk mabok dia tidak mabok lagi. Untuk judi tidak judi. Untuk pukul istri sudah tidak. Maka tidak berbuah. Karena tidak berbuah itu, dia hanya bicara tentang masa lalu. Kami dulu, pindah lagi ulang. Kami dulu, bisa satu tanpa ulang lagi. Kami dulu, satu waktu dia baru bangun, orang bilang, kami dulu so bangun. Masa lalu tidak bisa dirubah, tapi masa depan bisa dirancang di dalam nama Tuhan. Sama-sama 1, 2, 3. Masa lalu tidak bisa dirubah, tapi masa depan bisa dirancang. Ketiga, ini tingkatan paling tinggi dalam kekristenan. Yaitu berbuah. Sama-sama 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak dan buah itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada. Sekarang pertanyaannya tambah gampang. Berbuah bagi Tuhan gampang atau susah? Jawab, jangan hanya lihat kita pemuka, jawab. Berbuah bagi Tuhan gampang atau susah? Gampang atau susah? Susah atau gampang? Susah-susah gampang, tidak ada jawaban. Susah atau gampang? Gampang. Gampang, sama-sama 1, 2, 3. Dengar. Ranting yang melekat pada pohonnya, buah keluar dengan sendirinya tanpa disuruh. Amin. Pernah lihat pohon mangga? Pernah lihat pohon mangga berbuah? Pernah lihat orang timur ancam pohon mangga supaya berbuah? Buah. Pernah? Ranting yang melekat pada pohon, buah keluar dengan sendirinya tanpa disuruh. Banyak orang rindu berbuah, tapi tidak mau melekat pada pohon. Akhirnya buahnya ada, mar buah plastik. Pernah lihat jeruk plastik? Pisang plastik? Alpukat plastik? Enak? Pernah rasa? Anak sekolah minggu saja tahu. Yesus pokok dan lebih kuat. Yesus.
Lebih lagi sambil tepuk tangan. Yes. Tinggal. Pasti apa? Pasti apa? Akan apa? Hanya tinggal dalam Yesus yang membuat kita berbuah. Amin. Anak kelas 4 SD saja tahu. Di satu pohon, bagian pohon yang cari makanan dia nama. Dia nama. Dari akar dia kirim ke daun. Melalui di daun ada proses apa? Nah, pokoknya itu. Nanti sudah jadi makanan dia kirim ke ranting kan? Berbuah itu yang paling tinggi. Lalu, mari kita mengerucut di bagian terakhir dari khotbah. Yesus mengukur ini orang yang katanya ahli Taurat, ahli agama, kedekatan dengan Tuhan ini bagaimana. Dengar, makin jauh perjalanan, orang makin merasa orang bukan siapa-siapa. Tadi saya suka lagu itu. Kita makin kurang. Tuhan yang bertambah kan? Kalau makin jauh perjalanan. Dengar. Pernah pi pantai? Pantai mana? Pilih siapa? Dengar. Kalau di pinggir pantai, itu air hanya sampai sini kan? Itu orang bisa foto-foto. Bisa tanda, wuhu, karena pinggir pantai. Betul? Coba masuk 1 kilometer ke dalam. Perahu semua tenggelam. Perahu semua tenggelam. Foto-foto Jo, foto-foto. Bisa. Makin jauh perjalanan orang bukan siapa-siapa. Dengar penjelasan ini. Pernah jalan kaki? Paling jauh jalan kaki berapa jam? Berapa jauh? Jalan kaki itu bisa. Tapi jaraknya dekat. Karena jarak dekat. Kekuatan penuh ada pada orang. Pada kita. Orang lain kita tidak butuh. Bahkan Tuhan pun kita tidak butuh. Ibu-ibu bisa pakai high heels tinggi begini. Karena jarak dekat. Lebih jauh lagi. Naik ojek. Pernah? Duduk di belakang. Itu anak gas. Kita yakin. Yang di belakang akan bilang. Ade. Pelan sedikit. Apa? Nanti pedada tidak kuat. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Nanti hanya bayar 5.000. Memangnya 5.000 kenapa? Kalau 5.000 tidak pakai rem tante. 10.000 dulu baru pakai. Tapi poinnya jelas. Makin jauh perjalanan orang mulai merasa aku. Kita bukan siapa-siapa. Lebih jauh. Naik oto pernah? Angkutan umum pernah? Pernah ke daerah sekitar Kawangkoan dan lain-lain pernah? Pernah duduk di samping driver itu? Pernah itu yang sampai bok dia gas terus kita bukan driver yang injaren, orangnya mau angkat kaki injak-injak begini. Makin jauh perjalanan orang rasa bukan siapa-siapa. Lebih jauh lagi, naik kapal laut pernah? Di mana? Di Kupang, peta laut. Di NTT itu, satu perjalanan yang menarik itu kalau Kupang ke Sabu, pakai ferry, ASDP itu lewat laut. Perjalanannya kira-kira 14 jam. Laut Sabu itu biar jago berenang 10 kilometer pun kalau tenggelam di Laut Sabu tidak ada arti gitu. Musim timur itu musim paling berat. Dan itu kapal mau maju kah, mundur kah, maju. Kalau dorang lihat ada pendeta di atas, dorang datang pendeta. Yo, orang ibadah boleh. Di darat tidak pernah ibadah. Di laut ibadah mantap. So saya makin jauh. Yang menarik kalau ibadah di laut. Itu di bagian persembahan. Di bagian persembahan itu. Tidak pakai itu tangguk persembahan yang biasa ada pakai itu. Tidak pakai itu. Karena memang tidak ada toh. Kapal mana mau siap ke situ. Pakai dus. Kenapa harus dus besar? Karena
ibadah di tengah laut, apalagi sambil menyanyi. Di tengah, oh ngeri. Itu yang bawa persembahan datang tuh sekali isi di tangan begini. Itu dapat berapa saja, dapat semua masuk. Nggak lewat sini, dia pindah langsung. Beda kalau ibadah di darat, beda. Beda tanya enggak? Beda, termasuk yang tadi di luar itu beda. Kalau ibadah di darat itu yang bawa persembahan datang, itu orang isi tangan begini. Macam agak lama. Selama lebar mata putar 2-3 kali begini. Mata macam ada firasat begitu. Terus dia ambil persembahan, dia isi begini. Yang bawa persembahan dia, aduh, apa? Kita isi yang mirip. Ini yang bikin banyak ibu-ibu mau pergi gereja, singgah di kios. Ada pernah singgah di kios? Singgah bikin apa itu? Tukar doi. Tukar kasih besar. Ini harus ibadah di laut ini. Wah, pasti sampai di Biaros itu tuh, pas musim selatan, besar persembahan. Pendeta Yandi main omong persendak. Persembahan itu kata kuncinya sembah, bukan sumbah. Bukan sumbah. Sembah. Kita bicara tentang penyembah. Amin ya. Lebih jauh lagi, naik pesawat. Pernah? Orang Manado suka jalan-jalan. Jangan naik yang ATR, naik yang Boeing itu, Airbus itu. Besar kan? Dia terbang kira-kira 36.000 kaki. Kalau 36.000 kaki berarti kurang lebih 12 km di atas langit. 12 km itu pesawat belum jatuh, orang so mati. Dia baru mati sudah gitu. Langsung mati. Di 12 km itu kalau so aman, kan so bisa lepas itu apa itu? Ya, sabuk gitu. So bisa jalan-jalan sedikit tuh. Nggak ada rencana mau kencing, justru aja jalan-jalan sedikit. Okay? Tiba-tiba lampu itu menyala. Dan ada suara bilang begini. Berhubung karena orang terbang dalam situasi cuaca yang buruk. Karena itu kita minta kepada para penumpang segera kembali ke tempat duduk dan seterusnya. Kita mau tanya, waktu ada pengumuman begitu ada yang berani protes? Silakan kembali ke tempat duduk. Mau kembali for apa? Jago hilang Bapak. Yang ribut-ribut jago-jago itu jalan belum jauh. Pinggir-pinggir pantai. Kita itu kalau sudah bilang kembali ke tempat duduk. Itu mau kencing juga tunda. Duduk diam. Nanti ada anak-anak kecil ribut di sebelah kita bilang, Ade, doa. Di ketinggian 12 km, kecepatan pesawat kira-kira 900 km per jam. Itu cepat atau lambat itu? Kalau cepat, kalau 900 km per jam itu Rossi juga kalah. Kalau Rossi saja kalah, apalagi anak ojek. Lebih kalah. Di kecepatan itu. 3 menit ya saya selesai. Di kecepatan itu. Pesawat tabrak awan. Kan guncang toh. Itu menarik. Kalau pesawat tabrak awan. Pas guncang. Banyak orang Kristen sampai. Yesus. Kalau di darat dia kaget maki. Kita belum pernah dengar orang maki di pesawat. Belum pernah dengar. Di sini ada yang biasa maki. Kumpul doi, beli tiket, suruh dia berangkat. Pas musim hujan yang kencang. Pulang langsung satu persekutuan doa di rumah. Saudara lihat toh, bisa terukur. Paling tidak 2 hal. Pemahaman kembali, kita diselamatkan oleh Yesus. Pemahaman kedua, ternyata beraktivitas rohani belum berarti kita dekat betul dengan Tuhan. 13 tahun kita anniversary, kita mesti lebih dari sekedar beraktivitas ibadah. Kita datang kan kita diselamatkan. Kita datang kan kita mau memuji. Kita datang kan kita mau menyembah. Kita datang kan kita tahu bahwa Yesus itu baik. Tunduk kepala semua di hadapan Tuhan. Angkat hati kita. Kalau kamu dengar suaranya jangan keraskan hatimu.
Minta Roh Kudus lembutkan hati yang keras. Nikmati dan resapi kembali. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita orang-orang yang dirampok hampir mati dalam perjalanan Yerusalem Yeriko. Nggak ada satupun orang bisa menolong kita. Baik ahli Taurat, imam, orang Farisi, siapapun. Orang-orang Lewi, pendeta, gembala, enggak. Tuhan menebus, menyelamatkan kita. Lalu apa yang orang mau buat for Tuhan? Nikmati saja, katakan satu hal yang jujur. Kita bersekutu karena kita diselamatkan. Kita beribadah, kita tahu Tuhan Yesus baik. Nikmati saja. Kita adalah orang-orang yang tertangkap oleh kejahatan kita dan hampir mati. Untung Tuhan menebus kita. Tuhan, itu kerinduan kami. Jadilah kepada kami seperti apa yang Tuhan mau. Sentuh hati kami, jamah hidup kami, sebagaimana oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Biar kami menjadi saksi-Mu di tengah dunia. Biar hidup kami memuliakan Tuhan. Biar kami pulang dengan sukacita, bukan karena kami tanpa masalah, tapi karena kami sungguh tahu Tuhan Yesus yang baik tidak akan pernah biarkan kami berjalan sendiri. Terpujilah nama Tuhan, terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Pemberitaan firman Tuhan selesai, silakan duduk. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan.